Donald Trump kembali bikin ulah yang bahkan bikin warganya sendiri sebel. Selain suka ikut campur soal urusan konflik negara lain, Trump sepertinya juga menunjukkan gelagat gila hormat alias ya butuh validasi gitu. Yap, baru-baru ini Presiden Amerika itu secara resmi menabuh genderang perang dengan 14 negara termasuk Indonesia. Yang mana dalam hal ini AS mengirimkan surat yang menginformasikan bahwa mulai 1 Agustus 2025 semua barang impor dari negara-negara tersebut akan dikenakan tarif. Nah, Indonesia sendiri diketahui akan dikenakan tarif sebesar 32%, kecuali tercapai kesepakatan negosiasi sebelum batas waktu tersebut. Surat itu sendiri diketahui merupakan bagian dari kebijakan tarif resiprokal yang dipakai Trump untuk memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan Amerika dan dianggap penting untuk keamanan nasional AS. Selain itu, Trump juga memperingatkan negara-negara yang mendukung kebijakan BRICS anti-Amerika, maka akan dikenakan tambahan tarif 10% di atas tarif dasar yang sudah ditetapkan. Melihat hal tersebut, kira-kira gimana reaksi Indonesia? Mengingat baru-baru ini, Presiden Prabowo tengah menghadiri KTT BRICS di Brazil. Dan kemungkinan besar Prabowo nggak akan tinggal diam mengetahui keputusan tersebut. Ketok palu telah dilakukan dan secara resmi Donald Trump mengirimkan surat kepada kepala beberapa negara dunia untuk memberitahu mereka tentang tarif baru, yang mana salah satunya dikirimkan kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Yap, dalam akun Truth Social-nya, Trump menyebutkan bahwa hubungan Indonesia dan AS harus bisa terus berjalan baik dengan perdagangan yang fair. Bahkan ia juga menyebut defisit yang dialami AS dalam perdagangan dengan Indonesia bisa membuat hubungan kedua negara jauh dari apa yang disebutnya sebagai resiprokal. Nah, berdasarkan laporan dari pemerintah Amerika Serikat, perdagangan barang AS dengan Indonesia diperkirakan mencapai 38,3 miliar dolar pada tahun 2024 dengan ekspor barang AS ke Indonesia pada tahun 2024 mencapai angka 10,2 miliar dolar. Sedangkan untuk impor barang AS dari Indonesia angkanya mencapai 28,1 miliar dolar pada tahun 2024. Tentu saja dalam hal ini AS jelas nggak senang karena ada defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia yang mencapai 17,9 miliar dolar pada tahun 2024. Karena itulah Trump dengan gamblang menuding bahwa AS dirugikan oleh tingginya impor dari Indonesia dibandingkan ekspor AS ke Indonesia. Akan tetapi, penting nih buat dicatat kalau defisit tersebut bukan karena Indonesia melakukan langkah agresif, melainkan lebih karena perbedaan struktur perdagangan saja. Jadi konsepnya gini, Indonesia mengekspor produk seperti elektronik, tekstil, dan alas kaki ke AS, sementara barang dagang AS ke Indonesia relatif lebih kecil volumenya, gitu. Yap, selain dapat ancaman kenaikan tarif 32%, Indonesia juga dapat ancaman tarif tambahan sebesar 10%. Hal itu lantaran Indonesia bergabung dengan BRICS, sebuah aliansi atau ya, semacam organisasi yang bertentangan dengan Amerika atau G7. Nah, Trump sendiri emang menolak elemen-elemen dalam kebijakan BRICS yang mengusulkan penggunaan mata uang non-dolar dalam perdagangan multilateral. Bahkan ia sendiri juga pernah mengancam negara-negara BRICS jika mencoba mengganti dolar sebagai cadangan devisa, maka mereka akan dikenakan tarif sebesar 100%. Jelas ini seperti jadi kayak ancaman perang terbuka gitu loh dari Trump pada Indonesia dan negara-negara anggota BRICS. Pertanyaannya, apa respon dari Indonesia sendiri? Kan gitu. Ya, Pak Prabowo sendiri kayaknya nggak begitu gubris atau terpengaruh sama ancaman AS. Dan itu semakin terlihat manakala beliau justru terlihat semakin percaya diri mendekatkan diri ke arah regional timur ketimbang ke Amerika. Nah, Pak Prabowo sendiri sebagaimana diketahui turut hadir sebagai tamu kehormatan di St. Petersburg International Economic Forum atau SPIEF pada 18-19 Juni 2025 dan bertemu Presiden Putin. Yang mana pertemuan itu sendiri untuk menjalin kerjasama strategis dan pembentukan dana investasi bersama senilai 2,9 miliar US dollar antara lembaga Sovereign Funds Indonesia dan Russia Direct Investment Fund. Jelas sikap ini makin bikin Amerika nggak habis pikir, karena sebelum ini pun Pak Prabowo lebih memilih untuk tidak menghadiri undangan G7 yang dipimpin oleh AS.
Dan terbaru, Pak Prabowo juga memilih untuk menghadiri BRICS Summit di Rio 6-7 Juli 2025, yang mana Indonesia hadir aktif di KTT sebagai anggota penuh BRICS pertama dari Asia Tenggara. Jelas itu adalah sikap bahwa Indonesia nggak perlu takut pada ancaman Trump. Dan di kesempatan itu, beliau meminta peluncuran kemitraan Selatan-Selatan baru dalam blok BRICS untuk memperkuat posisi ekonomi negara berkembang. Di sisi lain, pada KTT BRICS di Rio de Janeiro 6-7 Juli 2025, Lula yang merupakan Presiden Brazil sekaligus Presiden BRICS menanggapi ancaman tarif Trump dengan mengatakan kalau dunia tidak lagi ingin dipimpin oleh satu kaisar yang mengancam tanpa tanggung jawab. Kemudian ia juga menyebut negara-negara anggota BRICS adalah berdaulat dan tidak ingin tunduk pada dominasi politik atau ekonomi satu kekuatan. Dan jika AS tetap menggunakan tarif sebagai alat tekanan, maka negara lain juga memiliki hak untuk membalas dengan tarif mereka sendiri. Nem acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria presidente da República de país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Lebih lanjut, untuk saat ini, BRICS dan Indonesia belum mengambil langkah agresif seperti membalas secara langsung, yang mana tindakannya lebih ke menyuarakan posisi kedaulatan, reformasi sistem global, dan ketidaksetujuan terhadap tarif sepihak. Intinya mereka lebih membuka dialog dan meningkatkan kerjasama ekonomi, bukan retaliasi dagang. Indonesia sendiri diketahui telah mengirim Airlangga Hartarto, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian ke Amerika Serikat, untuk memimpin negosiasi penting sebelum tenggat diplomatik pada 9 Juli. Terkait ancaman tarif 32% dan kemungkinan tambahan 10% jika Indonesia dianggap selaras dengan kebijakan anti-Amerika BRICS. Dalam hal ini, pendekatan Indonesia adalah berusaha melalui negosiasi konstruktif dan diplomasi ekonomi, di mana pemerintah Indonesia menegaskan bahwa meskipun menghadapi tekanan, mereka akan tetap menerapkan kebijakan pragmatis dan menyeimbangkan hubungan antara AS dan aliansi global seperti BRICS dengan tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Dan dalam sebuah interview di Rusia beberapa waktu lalu, Pak Prabowo sendiri pernah mengatakan, Indonesia tidak ingin terjebak dalam dikotomi Barat dan Timur. Kita akan berdiri di tengah dengan kepala tegak dan bermitra dengan semua pihak secara adil. Sebagai informasi, salah satu faktor utama kenapa AS menyerang negara-negara BRICS tentu saja gara-gara adanya upaya dari BRICS untuk melakukan dedolarisasi, yang mana dedolarisasi sendiri adalah proses mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam perdagangan internasional, cadangan devisa, dan transaksi lintas negara. Tujuannya tentu saja untuk menciptakan sistem keuangan global yang lebih multipolar, selain tentunya untuk mengurangi dominasi tunggal Amerika Serikat. Saat ini sendiri, dedolarisasi beneran sedang terjadi. Sebagai contoh, kita ambil China dan Rusia. Sebagaimana diketahui kalau kedua negara ini adalah motor utama pengurangan penggunaan dolar, di mana lebih dari 70% perdagangan bilateral mereka kini menggunakan yuan dan rubel. Lalu ada India dan UAE. Transaksi minyak pertama dalam rupiah dilakukan pada 2023 dan kini telah diperluas ke logistik dan logam di 2025. Intinya, dengan adanya upaya untuk mengurangi dolar, kedaulatan ekonomi suatu negara akan dirasa akan jauh lebih kuat. Sebagai contoh, dengan Local Currency Settlement atau LCS, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan USD dalam perdagangan dengan China, Jepang, Malaysia, dan Thailand.
Lalu BI atau Bank Indonesia bisa menjalin kerjasama bilateral dengan Bank Sentral ASEAN dan BRICS untuk memperluas penggunaan rupiah. Kemudian Indonesia juga nggak perlu terlalu khawatir lagi saat The Fed menaikkan suku bunga atau dolar menguat tajam. Pokoknya Indonesia nantinya juga bisa mendapatkan akses investasi baru dari BRICS dan Timur, karena BRICS akan mendorong pembiayaan infrastruktur dan energi berbasis non-dolar. Yap, terlepas dari apapun, sekarang ini dolar dan Amerika nggak lagi jadi satu-satunya kekuatan mutlak. Dan Indonesia bersiap untuk memulai sejarah baru. Mungkin Donald Trump berpikir dengan mengirimkan surat ancaman tarif kepada Indonesia, maka negara ini akan tunduk. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Presiden Prabowo tidak hanya menolak tekanan itu, tapi memilih berdiri sejajar dengan kekuatan baru dunia, yaitu BRICS. Yap, Indonesia memang tidak membalas ancaman dengan kemarahan, tapi lebih memilih menjawabnya dengan diplomasi yang elegan, kerjasama regional, dan keyakinan kuat atas kedaulatannya. Di tengah guncangan tarif, perang mata uang, dan upaya dominasi ekonomi, Indonesia kini benar-benar tidak menutup pintu kepada siapapun. Akan tetapi Indonesia juga nggak akan semudah itu membiarkan siapapun mendikte arah masa depan bangsa ini. Pak Prabowo mungkin banyak dikritik atau diejek gara-gara kebijakan atau tingkah-tingkah konyol yang kadang dilakukan orang-orang di bawahnya. Tapi dalam masa krusial seperti ini, beliau menunjukkan Indonesia nggak jiper dan nggak akan mundur meskipun genderang perang tarif telah ditabuh.